Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar tak hari ini? Sehat-sehat jeki semua nak? Ya, Ibu berharap semoga pada pembelajaran kali ini kalian semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap bahagia. Meskipun pembelajaran kita masih dalam kondisi seperti ini, masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke pembelajaran IPA bab 3 tentang materi dan perubahannya atau klasifikasi materi dan perubahannya. Ini sudah pertemuan kedua, namun sebelumnya kita akan melihat kompetensi dasar 3.3 ya dari bab 3 ini, yaitu memahami konsep campuran dan sat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nak, yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan unsur senyawa dan campuran dengan benar. Terus yang kedua, melalui praktikum peserta didik dapat membedakan campuran homogen dan heterogen secara tepat. Ya, oke. Saya akan membahas kembali sebagaimana yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa materi itu terdiri dari 3, yaitu terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Ya, baiklah, unsur di sini adalah sat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil dari unsur itu disebut atom, ya, bagus ya. Kemudian pengelompokan unsur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada unsur logam, ada unsur semi logam, dan ada unsur non logam, ya. Kemudian contoh dari unsur logam yaitu besi, seng dan tembaga, kemudian unsur semi logam yaitu silikon dan germanium, sedangkan unsur non logam yaitu karbon, ini berupa gas ya, kemudian nitrogen dan oksigen itu berupa gas. Kemudian kita lanjut, ya, materi yang kedua yaitu senyawa, ya. Senyawa itu adalah gabungan 2 unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia biasa, ya. Dapat anak-anakku sekalian lihat di sini ya bahwa sifat senyawa itu berbeda-beda, berbeda dengan sifat-sifat dari unsur pembentuknya. Di sini contoh membuat senyawa natrium klorida, yaitu terdiri dari unsur natrium, ya. Unsur natrium ini adalah unsur logam, kemudian sifatnya dia padat, kemudian mengkilap dan reaktif terhadap air, ya. Maksudnya gampang mencair gitu ya. Kemudian ditambahkan ini unsur natriumnya ini dicampurkan dengan klorin. Klorin ini berupa gas yang berwarna kuning kehijau-hijauan dan bersifat toksik atau racun. Hasil dari campuran natrium ini dan klorin yaitu menghasilkan natrium klorida. Natrium klorida ini nak yang biasa dipakai ibu kita di dapur, yang biasa disebut dengan garam dapur ya. Jadi nama kimianya itu garam dapur adalah natrium klorida. Oke. Setelah kita bahas senyawa, kita sekarang masuk di campuran. Pada kesempatan kali ini kita akan setelah ini kita akan praktik juga ya, praktik tapi mengenai campuran. Oke, campuran adalah penggabungan 2 jenis zat tunggal atau lebih tanpa disertai terjadinya reaksi kimia. Beda tadi dengan senyawa. Kalau senyawa itu disertai dengan reaksi, harus disertai dengan reaksi kimia. Sementara campuran tidak perlu ya. Ada 2 campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu biasa juga disebut dengan campuran serba sama. Tidak bisa dibedakan, susah dibedakan antara zat terlarut. Biasanya zat terlarut itu adalah zat yang dilarutkan, kemudian zat pelarutnya adalah air. Ya. Kemudian campuran heterogen sebaliknya dengan homogen. Kalau campuran heterogen masih bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Makanya biasa juga disebut dengan campuran campuran heterogen itu yaitu campuran kasar yang memiliki ukuran partikel relatif besar
ya, sehingga komponen-komponen dalam campuran tersebut masih bisa dibedakan. Contoh dari campuran heterogen yaitu campuran air kopi itu dalam bentuk cair ya. Ketika kita mengaduk kopi dengan air itu nanti akan terpisah antara airnya dengan kopinya, meskipun sudah kelihatan gelap tapi masih ada yang terendap di bawah, tidak larut itu kopinya. Nah, kemudian dalam bentuk padat yaitu dalam bentuk padat yaitu air dengan campuran pasir ya. Nah, oke. Selanjutnya ya, ini bisa dapat kita lihat pada gambar di atas. Nah, ini campuran homogen teh, ya, larutan teh. Kemudian ini campuran heterogen yaitu air kopi, kemudian campuran air dengan pasir, salad, buah dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita yaitu melakukan praktek membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Ibu sudah menyiapkan dua bahan yaitu satu garam, kemudian satunya lagi adalah pasir ya. Garam ini akan kita pakai di dalam praktikum membuat campuran homogen. Kita akan menyiapkan juga air ya. Saya langsung saja untuk mempraktikum campuran homogen, kita campurkan air dengan garam, lalu kita aduk ya sampai betul-betul tidak ada butiran garam, didiamkan beberapa saat, nanti akan muncul, akan tampak hanya larutan, kelihatan air saja, padahal ini adalah larutan garam. Ini adalah contoh dari larutan homogen. Kalian bisa praktekkan juga di rumah, bisa dengan gula pasir dengan air, bisa sirup dengan air ya. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian kita akan praktik campuran heterogen yaitu pasir yang dicampurkan dengan air ya. Lihat Ibu ya, Ibu mencontohkan mencampurkan dengan air. Diaduk sampai beberapa detik, kemudian didiamkan. Nanti setelah beberapa detik, kita akan melihat bahwa campuran air dengan pasir itu tidak terlarut, tidak melarut, ya masih kelihatan yang mana saat pelarutnya dan yang mana saat terlarutnya. Nah, jadi dua contoh ini bisa kalian kembangkan nanti sampai di rumah, di rumah kalian sebentar kalau diskusi dan melakukan praktek meskipun secara online, insya Allah kalian bisa dapat membagi tugas dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat Ibu. Kalian dapat mengembangkan materi ini. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan presentasi ya. Demikian dari saya anak-anak. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, jaga jarak dan tetap pakai masker. Tetap semangat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.